Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Taman Dakwah Islam. Tamannya kita berdakwah dan tamannya kita belajar agama Islam. Sebelum kita belajar mengenai ayat-ayat dalam Al-Quran dibedakan menjadi ayat muhkam dan mutasyabih, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat. Kita semangat untuk belajar, untuk menjadi bisa. Ayat-ayat, pengertian ayat muhkam dan mutasyabih. Menurut etimologi, ayat muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau tidak diubah. Adapun mutasyabih adalah ungkapan yang maksud makna lahirnya itu samar-samar. Menurut bahasa, muhkam berasal dari kata hakama. Kata hukma berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah kezaliman dan memisahkan antara dua pihak yang bersengketa, serta memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan antara kejujuran dan kebohongan. Jadi di sini ayat-ayat muhkam itu artinya tidak mungkin diganti atau diubah. Kalau mutasyabih berasal dari kata syabaha, menurut bahasa berarti keserupaan, yaitu bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain, itu syubhat ya. Mutasyabih itu syubhat, adalah keadaan di mana satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret atau abstrak. Jadi, secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan definisi muhkam dan mutasyabih. Di antaranya yang terbaiknya ialah yang dikemukakan oleh Ar-Razi dan definisi dari Al-Tibi. Imam Al-Tibi, muhkam ialah ayat yang jelas maknanya hingga tidak mengakibatkan kesulitan arti. Ya. Adapun mutasyabih ialah ayat yang tidak dapat dipahami maknanya sehingga mengakibatkan kemusyikilan, samar-samar. Kalau menurut Imam Ar-Razi, ini yang terbaik ya, muhkam itu ialah ayat yang tunjukkan maknanya kuat baik secara lafal, nas atau lafal zuhir. Kalau mutasyabih ialah ayat yang ditunjuknya maknanya itu tidak kuat. Tidak kuat yaitu lafalnya mujmal, muawal atau muskil. Mujmal itu berarti bersifat global, memerlukan perincian. Jadi ayat mutasyabih itu memerlukan perincian, penjelasan. Kalau muawal berarti lafal yang perlu ditakwilkan agar dapat dipahami. Muskil berarti maknanya pelik atau sulit dipahami ya, artinya itu. Contoh-contoh ayat muhkam itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 contohnya. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Terjemahannya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Ayat ini berarti jelas ya.
kita diwajibkan untuk beribadah, yaitu sholat dan zakat. Nah, sehingga ini dinamakan ayat muhkam. Contohnya lagi yaitu dalam surat Al-Isra ayat 23. Terjemahannya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini jelas maknanya, yaitu melarang dari syirik, mewajibkan berbuat baik kepada ibu bapak, dan melarang untuk menyakiti keduanya. Nah, sehingga ayat-ayat muhkam itu jelas, artinya pun jelas, menyuruhnya pun jelas bahwa kita disuruh untuk sembahyang, untuk sholat, untuk zakat, untuk mematuhi kedua orang tua. Nah, itu namanya jelas ya, muhkam. Contohnya Al-Baqarah ayat 43 dan Al-Isra ayat Al-Isra ayat 23. Sudah. Sebab-sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran secara ijma. Sebab terjadinya tasyabuh itu tasyabuh tersembunyi, tasyabuh ya, syubhatnya itu kenapa, nah samarnya itu kenapa, bahwa di sini secara rinci itu satu, kesamaran pada lafal. Sebagai ayat mutasyabihat dalam Al-Quran tersebab dari kesamaran pada lafal, baik lafal yang masih mufrad atau yang sudah murakkab. Kesamaran pada lafal mufrad di sini adalah lafal-lafalnya mufrad itu tidak jelas, baik disebabkan lafal gharib atau asing atau mustarak bermakna ganda. Contoh kesamaran pada lafal mufrad di sini adalah lafalnya gharib, seperti dalam Al-Quran di sini dijelaskan wafakihatan wa abba, artinya dan buah-buahan secara rumput-rumputan. Nah, di sini kan belum jelas ya buahnya buah apa. Nah, kayak gitu. Abba tersebut jarang terdapat dalam Al-Quran sehingga asing. Kalau tidak ada penjelasan dari ayat berikutnya sulit dimengerti. Ini surat Abasa ayat 32. Gitu ya. Jadi subhah belum jelas. Contohnya lagi di sini juga kita besarkan. Contohnya ayat mutasyabihat ini contohnya kita baca ya. Mata alukum wali an'amikum. Nah, di sini artinya untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Contoh kesamaran lafal mufrad disebabkan lafalnya mutasyarak, seperti lafal tadi ya, al-yamini dalam ayat 93 surah As-Soffatis ini, maksudnya menghadapi berhala kaumnya sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan pukulan yang kuat atau sesuai dengan sumpahnya, karena lafal di sini al-yamin maknanya mutasyarak antara tangan kanan atau tangan kiri. Jadi ayat-ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang belum jelas, samar-samar. Yang kedua, kesamaran pada makna ayat. Terkadang terjadinya ayat-ayat mutasyabih
itu disebabkan karena adanya kesamaran pada makna ayat, seperti makna dari ayat-ayat sifat Allah, ayat-ayat menyebut ihwal, kenikmatan surga, siksa kubur, dan siksa neraka. Akan pikiran manusia tidak akan bisa menjangkau semua hal tersebut, sehingga maknanya itu sulit ditangkap. Hal ini seperti yang disebut dalam sebuah hadis qudsi, perkara yang tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga itu mendengar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi masih samar-samar. Kita harus tahu ya ini artinya. Dalam misalnya ada soal, kita itu harus tahu yang dimaksud dalam Al-Quran itu artinya apa, untuk membedakan ayat muhkam sama mutasyabih. Yang ketiga itu kesamaran pada lafal dari maknanya ayat. Terkadang adanya ayat mutasyabih terjadi disebabkan kesamaran dalam lafal dan makna-makna ayat itu. Nah, gitu ya. Contohnya di sini, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Di antara adat istiadat orang Ansor, apabila mereka berikhram dengan umrah, mereka tidak masuk ke dalam rumah karena menjaga perkara yang haram dalam ikhram ialah tertutup kepalanya, sehingga seorang laki-laki apabila berhajat untuk memasuki rumahnya, dia tidak masuk dari pintu depan rumahnya, tapi dia memanjat dinding dari belakang rumahnya. Lalu diturunkan ayat ini. Nah, dan bukanlah kebajikan masuki rumah-rumah dari belakang, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Nah, ini macam-macam ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih itu memiliki macam-macam, dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu ayat-ayat kandungan mustahil diketahui manusia kecuali Allah, seperti ayat-ayat yang berbicara tentang zat Allah dan hakikat sifatnya, pengetahuan tentang waktu. Contohnya di sini adalah terjemahannya dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui pula, dan tidak jatuh sebutir biji-bijian dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Nah, ini hanya diketahui oleh Allah ya. Ini ayat-ayat mutasyabih yang hanya diketahui oleh Allah, ayat-ayat yang kandungannya mustahil diketahui manusia kecuali Allah. Yang kedua, jenis ayat mutasyabih yang kedua adalah ayat-ayat yang dapat diketahui maksudnya melalui penelitian atau pengkajian sesama ya. Ini melalui penelitian atau pengkajian sesama. Bahwa contohnya, dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Nah, ini ya, pengkajian sesama seperti ayat-ayat kandungannya bersifat umum. Manusia tahu ini, Allah juga tahu. Menikahi dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3 atau 4.
Ayat-ayat mutasyabih yang maksudnya dapat diketahui para ulama tertentu inilah yang diisyaratkan Rasulullah dalam doanya untuk Ibnu Abbas. Contohnya, ya Tuhanku, jadikan dia seorang yang paham dalam masalah agama dan ajarkanlah kepada takwil. Jenis ketiga inilah jadi bahasan panjang para ulama. Apakah ayat-ayat mutasyabih macam ini bisa dipahami dan bisa ditakwilkan kepada makna yang jelas. Jadi intinya ayat-ayat muhkam itu jelas, artinya kita paham jelas tentang perintah sholat, zakat itu sudah jelas. Tetapi kalau mutasyabih itu harus dipikirkan secara panjang, syubhat harus diteliti, dikaji, tidak langsung ini memerintahkan, itu tidak. Paham ya sampai sini? Insya Allah paham. Pandangan sikap ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih. Apakah arti dan maksud ayat-ayat mutasyabihat itu dapat diketahui oleh umat manusia atau tidak? Khususnya ayat-ayat bersangkutan dengan sifat-sifat Allah yang zahir lafalnya membawa kepada tajsim. Masalah ini didapati dua golongan ulama yang bersifat yang di sini yang berselisih pendapatnya. Sebagai ulama mengatakan bahwa arti dan maksud mutasyabihat itu dapat diketahui oleh manusia tertentu, yaitu para ulama yang mendalam ilmunya sehingga dapat memahami takwil ayat-ayat tersebut. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada kali ini, semoga bermanfaat dan kita lulus. Nah, ini kesimpulannya yang saya akan bacakan kesimpulannya. Setelah kami menjelaskan tentang ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang harus dipahami sesuai dengan nas yang ada, sehingga peran akal tidak banyak dibutuhkan. Dalam kondisi ini, perbedaan berpikir tidak akan berpengaruh pada pemahaman. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang bisa dan harus dipahami dengan cara otak-atik tata bahasa dan tahrif, pemalingan makna bisa disebutkan seperti tafsir atau takwil. Dalam ayat-ayat demikian, peran akal itu sangat urgen. Urgenitas peran akal inilah pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan, dan perlu disadari bahwa tidak semua perbedaan memiliki makna negatif. Dengan adanya ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih mengajak manusia berpikir dan merenungkan betapa maha besarnya Allah. Dengan ayat-ayat Al-Quran, manusia diajak berpikir dan merenungkan apa yang dimaksud Allah yang tersirat dan termaktub di dalam Al-Quran. Maka adanya ayat-ayat muhkam dapat memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya, juga memudahkan bagi mereka menghayati makna maksud agar mudah mengamalkan pelaksanaannya, ajaran-ajarannya, serta mendorong umat untuk kegiatan memahami, menghayati, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena lafal-lafal ayatnya telah mudah diketahui, gampang dipahami, dan jelas pula untuk diamalkan. Begitu juga dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Sebesar apapun usaha dan persiapan manusia, masih ada kekurangan, kelemahan. Hal tersebut menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah dan kekuasaan ilmunya yang maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada kali ini. Semoga kita semakin semangat untuk mempelajari agamanya Allah. Terima kasih dan mohon untuk di subscribe, like, dan komentar dan kritik saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.